Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di hadapannya pada hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hari raya Idul Adha, salah satu bulan bersejarah yang ada dalam Islam, kita tentu teringat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, salah seorang dari 5 orang Rasul Ulul Azmi karena ujian berat yang diberikannya. Setelah selamat dari peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud, kemudian mendapatkan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya yang sangat dicintainya, yakni Nabi Ismail, melalui sebuah mimpi. Peristiwa itu menjadi syariat Islam dan kemudian diteladani serta dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu adalah kurban yang diteladankan oleh kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti firman Allah dalam Quran surat As-Saffat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran surat As-Saffat tentang perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, memberikan keteladanan dan pelajaran kepada kita. Di antaranya, yang pertama, pengorbanan menurunkan ego. Ego merupakan pengendali utama atas cara kerjanya kepribadian yang menjadi pembeda antar manusia. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia menyembelih Ismail menjadi pembelajaran bagi umat Islam bahwa ego duniawi sama sekali tidak boleh mengungguli kecintaan kepada Allah. Dalam kisah tersebut, ego duniawi yang dimiliki Nabi Ibrahim, yakni kecintaan terhadap anaknya yang sangat berbakti. Sebagai seorang ayah, hal yang sangat wajar apabila beliau tidak mau kehilangan seorang putra yang begitu soleh dan berakhlak baik. Jika kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah dikalahkan oleh ego duniawinya, maka kemungkinan beliau akan memohon agar perintah tersebut dibatalkan. Namun, Nabi Ibrahim menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Beliau sangat memahami bahwa tidak ada yang lebih agung dibandingkan perintah Allah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih baik dibandingkan kesempatan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, bagi yang memiliki kemampuan untuk berkorban, maka berkorbanlah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang mampu berkorban tapi tidak melaksanakannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li anna yudhiya falam yudhi, fala yahdur musallana." Man wajada sa'atan li anna yudhiya, barang siapa mampu berkorban falam yudhi dan ia tidak melaksanakannya, fala yahdur musallana, maka jauhilah tempat salat kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keikhlasan dalam diri. Ikhlas merupakan syarat dari diterimanya amal perbuatan. Nabi Ibrahim memiliki keikhlasan yang tingkatnya begitu tinggi sehingga tidak ragu sedikit pun untuk mematuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan sesuatu yang bahkan melampaui maqam ikhlas. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak yang dikasihinya untuk dipersembahkan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi 'alim." La tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi 'alim, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Hal ini tentu lahir karena kecintaan hamba terhadap Tuhannya. Keikhlasan dapat muncul bila ada cinta atau kasih sayang. Begitupun dengan Nabi Ismail yang rela disembelih untuk menaati perintah Allah, padahal ia masih berusia muda dan punya masa depan yang masih panjang. Ismail sangat pasrah, walaupun nyawa akan menjadi taruhan demi menjalankan perintah Allah. Ia berserah diri, memantapkan hati dan percaya kepada ayahnya untuk melakukan penyembelihan dengan senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah teladan bagi generasi, bagi para orang tua. Nabi Ibrahim dan Ismail dapat dijadikan pelajaran untuk berusaha menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Selama hidup, Nabi Ibrahim merupakan sosok orang tua yang tidak pernah berbohong, dapat diandalkan, amanah dan penuh kasih sayang. Beliau sama sekali tidak pernah mengecewakan anaknya dan selalu mendidik dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Alhasil, Ismail sangat mengidolakan ayahnya dan percaya penuh kepada Nabi Ibrahim.
dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Nabi Ibrahim adalah figur yang layak dijadikan teladan. Beliau memiliki sifat keayahan yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Semua karakter positif tersebut merupakan tarbiyah ilahiyah atau bimbingan dari Allah. Lebih dari itu, Ibrahim telah menunjukkan kepada istri dan anaknya makna ketaatan terhadap perintah Allah tanpa membantah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dan hikmah dalam menjalankan tugas sebagai insan yang menghamba kepada Allah seperti layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min tahtina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an ughsala min tahtina. Allahumma inna na'udzu bika minal gharasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa aslih walatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwwihim wa waffiqhum fil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.